Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tugas UAS perancangan database. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dahrani Afrina, NIM 235720111021. Saya Rinjani Fatika Sari, BP 23 akhiran 58. Saya Rizky Rananda, awalan 23, akhiran 12. Yang pertama, saya akan membacakan latar belakang pemilihan judul. Pembangunan database sistem penjualan toko kue dengan MySQL Farm, banyak usaha kecil dan menengah termasuk toko kue masih mengandalkan pencatatan manual yang menyebabkan ketidakakuratan data, pengelolaan stok tidak efisien, dan kesulitan melacak penjualan serta transaksi. Selanjutnya, identifikasi masalah. 1. Proses pencatatan stok bahan baku dilakukan secara manual, meningkatkan risiko kesalahan dan ketidakakuratan dalam mengelola persediaan. Keterbatasan pelacakan penjualan dan transaksi. 2. Pelacakan penjualan dan transaksi dilakukan secara manual, menghasilkan laporan yang kurang akurat dan terkadang tidak dapat diandalkan. Selanjutnya, pengelolaan pesanan pelanggan masih mengandalkan proses manual yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pemenuhan pesanan dan penundaan. 4. Transaksi penjualan dicatat secara manual, meningkatkan risiko kesalahan seperti kesalahan penulisan atau perhitungan. Selanjutnya, data yang disimpan tidak memiliki backup yang memadai, meningkatkan risiko kehilangan data yang penting. Yang selanjutnya, data pelanggan tidak tersimpan secara terpusat atau terorganisir dengan baik, menghambat upaya untuk memberikan layanan yang dipersonalisasi dan efektif. Selanjutnya, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Tujuan utama dari pembangunan database sistem penjualan untuk toko kue adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, dan kualitas layanan pelanggan melalui pengelolaan data yang lebih baik. Berikut adalah beberapa tujuan spesifik yang ingin dicapai. 1. Itu yang pertama adalah tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan ini yang pertama untuk meningkatkan akurasi pengelolaan stok. Yang kedua, mempermudah pelacakan penjualan dan transaksi. Lalu meningkatkan efisiensi manajemen pesanan, memudahkan pengelolaan data pelanggan, lalu mengurangi kesalahan pencatatan transaksi, dan yang terakhir menyediakan sistem backup data. Lanjut, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Tujuannya yaitu untuk yang pertama pengembangan database, lalu pengembangan sistem manajemen, lalu pengembangan fitur backup data. Berikut rancangan tabel yang ingin kita buat. Yang pertama ada tabel penjualan toko. Yang pertama ada penjualan toko pesanan. Yang kedua pelanggan. Yang ketiga pembayaran. Yang keempat detail pemesanan. Yang kelima pengiriman. Yang keenam kue. Yang terakhir kategori kue. Berikut cara untuk membuat tabel-tabel yang seperti saya sampaikan tadi. Yang dimana tabel pelanggan kita menggunakan inisial create tabel pelanggan ID. Yang dimana dalam tabel pelanggan tersebut ada berisikan pelanggan ID, nama, alamat, telepon, dan email. Berikut selanjutnya di tabel kue. Yang dimana di tabel kue itu kita membuat variasi variabelnya yang dinamakan create tabel kategori underscore kue. Yang dimana isinya kategori ID, nama kategori, dan deskripsi. Selanjutnya membuatkan tabel kue, yang dimana isinya itu kue underscore ID, nama, deskripsi, harga, stok, dan kategori underscore ID. Berikut tabel kue yang dimana isinya itu kue underscore
itu pembuatan pengiriman tabel pengiriman yang dimana isinya pengiriman underscore ID, pesanan ID, tanggal underscore kirim, alamat underscore kirim. Yang dimana foreign key-nya adalah pesanan ID, dan selanjutnya pembuatan tabel pembayaran yang dimana isinya itu pembayaran ID, pesanan ID, tanggal bayar, jumlah bayar, metode bayar. Yang foreign key-nya adalah pesanan ID. Kita akan menjelaskan perintah-perintah query dan hasil dari perintah query tersebut. Nah, yang pertama kita bisa melihat di sini ada kita akan membuat create table pesanan. Nah, di dalam create table pesanan ada namanya data pesan ID, kita menggunakan integer dan pesanan ID ini menjadi primary key-nya. Terus yang kedua itu pelanggan ID, yang dimana itu juga kita menggunakan integer di dalamnya. Nah, selanjutnya tanggal pesan kita menggunakan date karena dia adalah tanggal. Terus yang lain itu status yang kami juga menggunakan pacar yang berukuran 20. Selanjutnya itu foreign key-nya adalah pelanggan ID yang paling berhubungan dengan pelanggan ID. Terus setelah dipencet kirim maka akan menampilkan kotak query create table pesanan. Nah, selanjutnya yaitu insert into, yang dimana insert into pesanan ini berfungsi untuk memasukkan data-data yang akan kita masukkan dalam pelanggan ID, tanggal pesanan dan statusnya seperti yang di bawah ini. Yang akan ketika di mencet tombol kirim akan menampilkan data-data seperti ini di dalam tabelnya. Selanjutnya yaitu select table. Nah, select table from pesanan ini untuk men-select table yang ada di pesanan seperti ini. Maka tabel di pesanan akan mengeluarkan hasil seperti ini ketika kita mencet select table. Selanjutnya itu the next-nya delete from table. Nah, delete from table ini digunakan untuk mendelete data yang ada di mendelete tabel yang ada di detail pesanan. Detail pesanan. Nah, akan menghasilkan datanya seperti ini. Maka delete data-data yang ada di pesanan. Ya kan? Saya itu drop table pesanan. Nah, drop table pesanan ini adalah berfungsi untuk mendrop table yang ada di tabel pesanan. Nah, maka ketika kita perintahkan drop table pesanan, maka yang akan terjadi adalah tabel pesanan yang ada di database itu akan terhapus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.